Baik, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mendalami bagian dari firman Tuhan dengan topik atau tema makna dan tujuan kenaikan Yesus ke surga bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi. Saya ulangi Bapak-Bapak, temanya adalah makna dan tujuan kenaikan Yesus ke surga bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya total kepada Yesus. Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus, saya garis bawahi kata makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat. Kata sungguh-sungguh bertobat ini menjadi persyaratan yang harus terpenuhi, yang harus dialami dan harus dilalui oleh setiap orang supaya dia boleh merasakan makna untuk apa Yesus naik ke surga. Kalau seseorang itu belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, maka mustahil dia akan melihat apa makna, apa peranan, apa dampak kenaikan Yesus ke surga. Kalau dia belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, atau kalau dia belum sungguh-sungguh percaya total kepada Kristus. Karena tujuan kenaikan Yesus itu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya diperuntukkan, hanya disediakan, hanya diberikan, hanya difasilitasi untuk orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus dan percaya total kepada Kristus. Itu hanya bagian mereka, ya, yang sudah tujuan daripada kenaikan Yesus itu ke surga. Itu hanya berlaku bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya total kepada Yesus. Jadi artinya kalau orang itu belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, bahkan tidak percaya total kepada Yesus, makna dan tujuan kenaikan Yesus buat dia tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, tidak ada pengaruhnya. Ya, selain daripada kehidupan yang unlimited di neraka. Karena orangnya belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mau melihat. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, untuk apa? Mengapa Yesus perlu naik ke surga? Yesus lakukan apa? Yesus buat apa? Yesus kerjakan apa di surga? Ya, waktu dia sudah naik ke surga. Maka yang pertama kita lihat dulu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Pak Marino boleh bacakan Pak buat kita ya Pak. Yang di slide aja. Yohanes 17 ayat 4 sampai dengan 5. Yang di slide aja Pak Marino supaya lebih gampang Bapak untuk membacanya. Suaranya masih di mute ya Pak Marino, suaranya masih di mute Pak. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, baik. Terima kasih Pak Marino. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih makna dan tujuan Yesus itu sehingga dia begitu penting, begitu perlu, ya bahkan begitu harus dan mutlak Yesus itu harus kembali ke surga. Mengacu kepada Yohanes pasal 17 ayat 4 sampai 5, dikatakan tadi jelas, ya aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Artinya apa? Waktu Yesus ada di bumi, misi dan tujuannya dia adalah untuk meninggikan Bapa di surga. Untuk memperkenalkan karya pekerjaan daripada Bapa di surga, untuk memperkenalkan ya jalan pengampunan dosa dan hidup yang kekal itu ya hanya bisa didapatkan di dalam diri Yesus. Maka setelah Yesus selesai melakukan peran dan fungsi yang diberikan oleh Bapa ya kepada dia selama di bumi, maka waktunya Yesus itu harus kembali ke posisinya. Yesus itu harus kembali kepada tempatnya dari awal mulanya dia di sana. Yaitu kemana? Di surga. Jadi
Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa makna, apa tujuan, apa maksud Tuhan Yesus itu harus kembali ke surga? Tidak lain, tidak bukan. Untuk membuktikan bahwa Yesus sudah tuntas menyelesaikan tugas yang didelegasikan oleh Bapa kepada dia. Waktu dia di bumi. Nih, kita tahu Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tugas yang dibebankan oleh Allah Bapa kepada Yesus waktu dia di bumi adalah menobatkan orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Menghentikan orang-orang yang terus hidup di dalam dosa supaya mereka tidak lagi terus-menerus berbuat, memikirkan, melakukan, dan bahkan juga memproduk dosa. Artinya, berbuat mereka sungguh-sungguh menyadari dosa dan kesalahan mereka, sehingga dengan kesadaran itu, mereka akan ambil keputusan dan komitmen untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Setelah itu dilakukan oleh Yesus waktu di bumi, Bapak-Bapak, maka tugas selanjutnya, siapa yang melakukan, yang meneruskan pekerjaan Yesus ya di bumi. Ya, sampai nanti Tuhan Yesus itu kembali datang lagi yang kedua kali. Roh Kudus lah yang meneruskan, menuntaskan, menyelesaikan atau melanjutkan ya karya Yesus di bumi. Untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus sudah detik-detik dia mau naik ke surga, dia berkata kepada para muridnya, aku akan mengutus roh penolong, roh penghibur, roh berikan kekuatan pengharapan, yang memimpin dan mengarahkan dan menopang dan menolong kalian. Itu kata Yesus kepada murid, tapi juga sekaligus itu kepada kita yang percaya. Siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus itu? Yaitu Roh Allah itu sendiri. Nih, dengan demikian Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah Yesus melakukan itu, maka ya dia naik ke surga secara fisik. Maka setelah Yesus kembali ke surga, yang ada di yang memerintah, ya, yang menguasai dan mengendalikan diri kita orang-orang percaya yang ada di bumi ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang sama juga, yang terus mengarahkan, membimbing, mengingatkan, menegur, mengoreksi, dan bahkan menobatkan orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Yang sehingga suatu saat, ya, waktu Yesus datang yang terakhir kali atau yang kedua kali yang kita tunggu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah tuntas, sudah selesai, bahkan sudah semakin banyak orang yang bertobat kepada Tuhan Yesus lewat apa? Karya pekerjaan Roh Kudus untuk mendorong orang terus-menerus, tidak ada henti-hentinya, tidak ada bosan-bosannya untuk apa? Bertobat, 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 dan bertobat kepada Kristus. Oleh sebab itulah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 45, yang 4 sampai dengan 5 tadi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukan. Maka ada kalimat selanjutnya dikatakan di sini. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku kepadamu. Artinya apa? Permuliakanlah aku kepadamu. Artinya di sini adalah Yesus sudah waktunya kembali kepada posisinya. Yesus sudah waktunya kembali ke tempat asal mulanya, yaitu di mana, kemana? Di surga. Itu arti dari kata, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia. Nah, jadi sekali lagi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kenaikan Yesus ke surga itu, ya, membuktikan bahwa Yesus sudah tuntas, sudah selesai melakukan misi dan tugas yang telah diamanatkan oleh Bapa di surga kepada dia. Maka saya katakan tadi, ya, yang menindaklanjuti sisa daripada pekerjaan Yesus, ya, adalah Roh Kudus, yang tidak lain tidak bukan Roh Allah itu sendiri. Lalu pertanyaannya lebih lanjut, setelah Yesus naik ke surga, di manakah dia hari-hari ini? Dia ada di surga. Oke. Dia kembali kepada posisinya, dia kembali kepada asal muasalnya, yaitu di surga, Bapak. Lalu pertanyaan lebih lanjut yang sering kali muncul adalah, kira-kira Yesus itu di surga ngapain lagi ya waktu dia kembali ke surga?
Apakah dia hanya hongkang-hongkang kaki, lalu hanya menjadi pengamat dan penonton atas kesukaran, persoalan, dan pergumulan yang dihadapi oleh manusia di dunia ini? Enggak, Bapak-Bapak. Dia tetap melihat dari surga atas segala situasi dan keadaan yang ada di bumi ini. Juga dia melihat dari surga atas segala tantangan dan pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh orang-orang percaya di dunia ini. Tapi juga sekaligus Yesus tidak hanya menjadi pengamat, Yesus tidak hanya melihat, tapi dia juga terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan Roh Allah atau Roh Kudus itu. Untuk apa? Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan hikmat bijaksana bagi kita yang percaya menjalani, melampaui berbagai tantangan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita selama di dunia ini. Apakah itu dengan hubungannya dengan pergumulan masalah pribadi, masalah kesehatan mungkin, masalah rumah tangga, masalah usaha, pekerjaan, dan bisnis. Ya, itu juga terus dipantau dan bahkan juga terus diberikan kuasa oleh Yesus lewat Roh Kudus kepada kita untuk melampaui berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan itu, Bapak. Jadi sekali lagi, Yesus tidak hanya menjadi pengamat, Yesus tidak hanya hongkang-hongkang kaki di surga, enggak. Dia tetap bekerja, berkarya, menopang dan menolong melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk itu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh bersedih. Kita tidak boleh merasa waktu Yesus sudah kembali ke asal muasalnya, yaitu ke surga, berarti kita ditinggal sendiri. Berarti kita hanya menghadapi seorang diri tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Enggak, Bapak-Bapak. Tetap Yesus itu bekerja kok. Cuman di dalam Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus atau orang-orang yang belum bertobat? Ya, Roh Kuduslah yang kembali menuntaskan, menyelesaikan, atau menobatkan, menyadarkan, membolak-balik, menjamah hati orang-orang yang masih hidup di dunia ini, tapi mereka belum bertobat untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Nah, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada salah satu ayat di dalam Injil ini dicatat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas yang mengatakan begini tentang dosa menghujat Roh Kudus. Mungkin Bapak-Bapak masih pernah ingat ayat itu. Dikatakan itu adalah dosa yang tidak terampuni. Mengapa dikatakan dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak terampuni, dosa yang tidak bisa dimaafkan dan diampuni? Karena ini penjelasannya Bapak-Bapak. Karena waktu Yesus sudah kembali ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Dan hanya Roh Kuduslah, Bapak-Bapak, yang diberikan mandat yang terakhir di zaman ini untuk menobatkan orang, untuk menyadarkan orang, untuk mengubahkan orang. Hanya Roh Kudus. Ya. Sehingga apa? Kalau di zaman akhir ini, orang masih tetap mengeraskan hati, menolak pekerjaan Roh Kudus. Menolak Roh Kudus membolak-balik hatinya, menolak Roh Kudus mengubahkannya, menobatkannya, memperbaharuinya. Maka waktu Yesus datang kedua kali ke dunia ini, orang itu tidak lagi punya ruang dan kesempatan untuk diampuni segala dosa dan kesalahannya. Sebab apa? Sebab Roh Kudus yang paling akhir saja dia sudah tolak mentah-mentah. Dia sudah lawan. Artinya apa? Orang itu tetap mengeraskan hati, tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Itu artinya ayat yang mengatakan orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Jadi hubungannya dengan itu, Bapak. Maka dengan demikian, sisa-sisa manusia yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus setelah Yesus ke surga, kembali ke surga, mereka harus peka. Mereka jangan mengeraskan hati untuk tidak mau bertobat, untuk tidak mau berubah, untuk tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Jangan. Karena kenapa? Karena kalau mereka tak mengeraskan hati, karena kalau mereka tetap tidak mau bertobat, tidak ada lagi ruang dan kesempatan bagi mereka untuk diampuni dosa dan kesalahannya.
Karena apa? Karena hanya Roh Kudus yang terakhir ini yang akan menjadi ruang dan kesempatan bagi mereka untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka dengan demikian Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali juga muncul pertanyaan ke saya begini. Pak Tony, misalkan kalau orang itu pindah agama, murtad, gitu ya. Apakah itu tandanya? Apakah itu buktinya orang itu menghujat Roh Kudus? Belum tentu. Karena sebenarnya orang yang menjadi murtad, orang yang menjadi mualaf, itu bukti nyata bahwa orang itu sungguh-sungguh belum bertobat kepada Kristus. Jadi artinya apa? Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, dia tidak akan mungkin meninggalkan Kristus. Dia tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan Yesus. Maka jawaban saya begini. Kalau ada orang yang murtad, saya katakan tadi, itu tandanya orang itu belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Lalu pertanyaan lanjutannya, masih adakah ruang dan kesempatan bagi orang yang murtad ini untuk diampuni dosa dan kesalahannya? Ada. Ya, tapi dengan catatan. Dia tidak boleh lagi mengeraskan hati. Dia tidak boleh lagi melawan suara Roh Kudus yang terus-menerus mendorong bekerja di dalam hatinya untuk menobatkan dia. Intinya, kalau dia meresponi karya Roh Kudus yang terus-menerus mengingatkan, menegur, mengoreksi hatinya untuk sungguh-sungguh bertobat, maka orang itu masih punya ruang dan kesempatan untuk diampuni dosa dan kesalahan. Tapi kalau orang itu tetap menolak Roh Kudus yang berbicara di hatinya, di pikirannya, di perasaannya, bahkan dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan usahanya, rumah tangganya, dia tak menolak, tidak mau bertobat, maka orang itu tidak punya ruang dan kesempatan lagi memang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Maka untuk itu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman akhir ini, disebutkan zaman ini kan zaman akhir. Ya, hanya Roh Kudus yang diberikan tugas oleh Bapa di surga untuk apa? Menyadarkan dan menobatkan orang. Maka kalau di zaman akhir ini, manusia yang belum sungguh-sungguh bertobat, tetap mengeraskan hatinya, tetap tidak mau berubah, tidak mau dibaharui, tidak mau sungguh-sungguh bertobat, maka memang dia tidak dapat lagi ruang dan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Maka untuk itu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, ayo Bapak-Bapak, tetaplah kita harus terus-menerus setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, untuk terus-menerus hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam berkemenangan, supaya kita tak bisa merasakan kasih kuasa daripada Roh Kudus, menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, juga di dalam pekerjaan, atau juga di dalam pelayanan kita sendiri. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah makna dan tujuan Yesus yang pertama untuk naik ke surga. Yang kedua, mari kita lihat bagian dari Yohanes 14 ayat yang ketiga. Pak Ridwan boleh bacakan buat kita ya Pak. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Yang di slide aja. Suaranya masih di mute ya Pak Ridwan. Yohanes pasal 14 ayat 3. Suaranya masih di mute Pak. Oke. Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat itu nama aku berada, kamu pun di mana aku berada, kamu pun berada. Baik. Terima kasih Pak Ridwan. Misi, tujuan, ya Yesus itu kembali ke surga. Mengacu kepada Yohanes pasal 14 ayat 3. Mempersiapkan surga bagi setiap kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini misi, ini maksud, ini tujuan Yesus naik ke surga. Tapi harus saya klarifikasi Bapak-Bapak.
Ya. Kita kan tiap tahun merayakan hari kenaikan Yesus. Ya. Artinya apa? Bukan hanya pada waktu kita merayakan hari kenaikan Yesus setiap tahun, baru di situ surga disiapkan. Bukan. Jangan sampai salah. Bukan. Tetapi waktu 2000 lebih dari 2000 tahun yang lalu, oke ya. Tetapi waktu lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus naik ke surga. Disitulah awal mula Yesus mempersiapkan surga bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi bukan pada saat setiap tahun kita merayakan hari kenaikan Yesus, baru di situ Yesus mempersiapkan surga buat kita. Bukan. Tapi Yesus menciptakan surga, mempersiapkan surga buat kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat secara pribadi. Itu lebih dari 2000 tahun yang lalu, waktu dia naik ke surga. Maka yang kita rayakan, yang kita peringati, momen hari kenaikan Yesus ke surga setiap tahun itu, Bapak-Bapak, itu tidak menjadi ukuran, itu tidak menjadi awal mula Yesus mempersiapkan surga buat kita, bukan. Tetapi makna dan pentingnya kita merayakan hari kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus setiap tahun, mau mengingatkan kita itu bagi yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, supaya tetap semakin lebih taat, semakin lebih setia, supaya makin lebih total hidup di dalam mempercayai, dalam menaati, dalam mengasihi Tuhan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, entah kita sedang menghadapi banyak soal, masalah, pergumulan, kesukaran, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan juga entah kita sedang mengalami kerugian di dalam usaha, bisnis, pekerjaan kita. Supaya kita tetap setia, supaya kita tetap taat, dan juga apa? Supaya tetap kita terus punya pengharapan yang teguh, ya, bahwa hidup kita, ya, suatu saat akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Itu untuk kita yang percaya. Lalu bagaimana untuk orang yang belum sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi? Ya. Momen perayaan hari kenaikan Yesus Kristus setiap tahun bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat harus menyadarkan, mengingatkan, mengevaluasi dan menegur dan mengoreksi mereka. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus? Apakah mereka sudah sungguh-sungguh percaya total kepada Yesus? Kalau belum, berarti momen hari kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati setiap tahun harus menjadi momentum untuk mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat secara pribadi. Supaya apa? Supaya di kemudian hari waktu kita meninggal. Waktu di kemudian hari Yesus datang kedua kali menjemput orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat secara pribadi. Dia bisa serta-merta bersama-sama dengan Yesus di surga. Itu yang harus dipahami, itu yang harus dimaknai oleh orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Lalu, kalau orang-orang yang belum bertobat tidak pernah memahami, tidak pernah memaknai, tidak pernah menyadari momen hari kenaikan Yesus ke surga itu untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, bagaimana kira-kira arah tujuan hidup mereka? Apakah mereka masuk surga? Apakah mereka bisa bersama dengan Yesus di surga? No. Enggak. Mereka hanya akan disediakan tempat yang terpanas, yang terngeri, yang tersakit. Yaitu di mana? Di neraka bawah. Maka untuk itu, ya, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, hendaknya memperingati hari kenaikan Yesus Kristus setiap tahun jangan hanya sekedar dijadikan sebagai peringatan biasa-biasa. Jangan hanya dijadikan sebagai perayaan yang, ya, karena memang sudah dari sononya, sudah dari dulunya kan kita di momen-momen hari kenaikan Yesus itu kan kita ada liburnya, ada ibadahnya.
Kalau hanya di situ maksud, kalau hanya di situ pemaknaan orang di dalam peringati hari kenaikan Yesus, sebenarnya kasihan. Kenapa? Karena posisi orang ini tidak punya tempat di surga di kemudian hari. Untuk itulah gereja-gereja, para pendeta-pendeta harus menekankan nuansa pengajaran atau khotbah-khotbah di dalam momen hari kenaikan Yesus Kristus itu. Untuk apa? Mendorong bahkan mendesak umat dan jemaat yang belum sungguh-sungguh bertobat supaya sesegera mungkin mereka bertobat terima Yesus secara pribadi. Jangan hanya sekedar membuat ibadah, membuat perayaan hari kenaikan Yesus, hari kenaikan Yesus ke surga itu hanya dengan apa? Buang-buang uang. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, tapi tidak mendorong umat, tidak mendorong jemaat untuk sungguh-sungguh bertobat. Sia-sia itu. Karena seringkali gereja-gereja ya menjadikan ya peringatan hari kenaikan Yesus ke surga itu hanya sekedar acara seremonial. Hanya sekedar untuk acara perlombaan cari telur. Hanya sekedar ya membuat acara pertandingan apa? Paduan suara lah. Ya, lomba apa? Lomba lari lah, badminton lah, macam-macam, tapi tidak mendorong orang bertobat. Itu sia-sia semuanya. Maka Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di momen-momen hari kematian Yesus, hari kebangkitan Yesus, hari kenaikan Yesus ke surga. Saya selalu mempergunakan momen kesempatan perayaan itu apa? Mendorong dan mendesak orang untuk sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Lewat pengajaran saya dan juga lewat khotbah saya. Karena itulah yang mau Yesus lakukan. Ya itulah yang mau Tuhan kita lakukan. Sehingga kita perlu memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Itu setiap. Itu maknanya, itu tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar membuat acara yang ramai, yang hore, dengan menghabiskan dana dan biaya. Keliru. Keliru. Jadi Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuan yang kedua. Dan apa maknanya Yesus pergi ke surga? Mempersiapkan surga bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir, jangan cemas. Walaupun Yesus itu sudah kembali kepada tatanya, sudah kembali kepada tempat kemuliaannya, yang notabene awal mulanya dia berasal dan bersumber dari surga. Dia juga berjanji dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 di bagian B mengatakan begini. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga bukan akhir daripada kehidupan kita orang percaya. Bukanlah sesuatu hal yang harus kita sedihkan. Bukan. Tapi harus kita syukuri dan harus kita bersuka cita karena kembalinya Yesus ke surga justru mempersiapkan surga yang terbaik buat kita, karena suatu saat Yesus katakan dia akan membawa kita kembali nanti suatu saat ke surga waktu Yesus sudah datang kedua kali ke dunia ini Bapak. Kedatangan Tuhan Yesus yang sedang lagi kita tunggu, yang sedang lagi kita nanti untuk yang terakhir kali, untuk yang kedua kali. Bukan lagi untuk memberikan ruang dan kesempatan untuk bertobat Bapak-Bapak. Bukan. Karena itu sudah selesai dikerjakan oleh Yesus dan juga itu sudah selesai dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi kedatangan Yesus yang kedua kali nanti yang lagi kita tunggu Bapak-Bapak. Satu, dia akan datang hanya menjadi hakim untuk memisahkan orang yang belum bertobat untuk masuk neraka dan bahkan untuk memisahkan orang yang sudah bertobat diangkat ke surga. Persoalannya Bapak-Bapak, tidak ada seorang pun manusia yang tahu, yang bisa mereka-reka, yang bisa menafsirkan, yang bisa memastikan, bahkan yang bisa meramalkan hari, tanggal, bulan, tahun kedatangan Tuhan Yesus yang terakhir kali atau yang kedua kali untuk mengangkat kita orang percaya masuk surga, lalu menjebloskan orang yang belum bertobat masuk neraka. Tidak ada orang yang tahu. 4 Injil hanya memberikan berita, hanya memberikan konfirmasi, hanya memberikan sebuah peringatan saja bahwa kedatangan Yesus yang terakhir atau yang kedua kali untuk menjemput kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat,
ke surga dan memasukkan orang yang belum bertobat masuk neraka. Dikatakan kedatangannya itu diibaratkan pencuri. Bukan berarti Yesus itu akan datang menjadi pencuri, bukan ya? Bukan. Maksudnya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak ada orang yang tahu. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, gak ada orang yang tahu. Jadi suka-suka dia aja. Dia mau datang di detik keberapa, menit keberapa, jam keberapa, ya hari keberapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa. Itu otoritasnya dia, itu haknya dia. Dan kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima sekalipun, dia tidak bisa juga menahan supaya apa Yesus itu jangan terlalu cepat datangnya, atau supaya Yesus itu cepat-cepat datang, nggak bisa. Karena itu otoritasnya, itu adalah haknya, tidak bisa satu siapapun mencampuri kedatangan Yesus yang kedua. Tapi yang sangat terpenting Bapak-bapak, dikatakan kita harus selalu siap sedia. Apa maksudnya selalu siap sedia? Bukan selalu hormat bendera, bukan. Bukan selalu siap sedia, artinya di sini kita harus selalu pakai pakai baju yang rapi, lengkap dengan jas, lalu sepatu kita pakai sepatu yang bagus, bukan. Bukan itu maksudnya siap-siap. Artinya apa? Tetaplah kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, hidup dalam ketaatan, hidup di dalam kesempurnaan. Tanpa noda, tanpa dosa, satu titikmu. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Sehingga waktu Yesus datang, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi soal, tidak ada lagi dosa yang menghalangi kita, Pak. Itu bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Sedangkan bagi yang belum bertobat, Bapak-bapak, sesegera mungkin. Jangan berkata nanti. Jangan juga berkata kapan-kapan. Waktu ada orang yang belum bertobat mengatakan nanti aja saya bertobatnya. Ya, kalau sekarang, mari kita nikmatin aja dulu segala enak nikmatnya hidup di dunia ini. Waktu orang berpikir seperti itu, berarti orang ini potensi punya peluang besar dia kan dimasukkan oleh Tuhan di neraka waktu Tuhan Yesus datang. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus secara fisik ya pernah dilihat oleh mata kepala oleh para murid atau orang-orang yang pernah dilayani Yesus ya di dalam perjanjian baru. Oke. Tetapi nggak usah khawatir, nggak usah cemas Bapak-bapak. Waktu kita nanti diangkat oleh Tuhan ke surga, kita akan bertemu muka dengan Yesus. Artinya kita akan lihat betapa mulianya, betapa agungnya, betapa hebatnya, betapa berkuasanya Allah kita sendiri atau Yesus itu. Artinya kita tidak lagi mereka-reka, tidak lagi menebak-nebak kira-kira wajah Tuhan Yesus itu seganteng siapa ya. Nanti waktu kita di surga akan terbuka jelas penampakannya, penampilannya, kemahakuasaannya, dan keagungannya. Sekaligus. Kalau selama ini kita orang Kristen tidak bisa melihat secara fisik tentang keberadaan Allah. Sama. Menampakkan wajah Allah itu kan kita lihat juga serta-merta di dalam wajah Yesus. Waktu nanti kita ada bersama dengan Dia di surga. Sudah pasti Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu kita bersama dengan Yesus di surga itu sama dengan artinya kita bersama dengan Allah. Yang artinya apa? Tidak ada lagi kehidupan kita di surga itu bersinggungan dengan masalah sakit penyakit. Tidak ada lagi kehidupan kita di surga itu yang bersinggungan dengan masalah kesukaran, pergumulan, penderitaan, dan bahkan juga apa? Penganiayaan. Bahkan tidak ada lagi yang namanya kerugian, keuntungan. Yang akan kita alami nanti waktu kita di surga. Enggak ada.
Seringkali orang bertanya begini, Pak Tony, kira-kira nanti kalau kita di surga itu bisa nggak ya kita bawa usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, gereja kita? Enggak, itu hanya ada di bumi ini, Bapak. Semua itu harus kita tinggalkan di bumi yang fana ini, dan itu bersumber dari hidup kita di dunia yang fana ini. Jadi di surga itu nanti Pak Tony kira-kira ya kita tempatnya gimana ya? Gitu ya Bapak-Bapak ya, seringkali pertanyaan itu. Saya bukakan sedikit buat kita. Bapak-Bapak, penulis kitab Wahyu menjelaskan situasi dan keadaan di surga itu tidak dapat disamakan dengan kehidupan kita di dunia ini. Artinya apa? Tidak ada bandingannya dengan apapun yang kita nikmati di dunia ini. Karena jalan-jalan di surga itu, Bapak-Bapak, dijelaskan oleh penulis kitab Wahyu, yaitu Yohanes, salah satu murid Yesus, itu terbuat dari emas. Artinya Bapak-Bapak. Jadi kalau waktu di bumi ini, orang berusaha mengumpulkan dan mencari menunggu sebanyak mungkin harta dan emas. Bahkan sampai ada yang murtad meninggalkan Kristus, kan Bapak? Bukan emas yang kita punya di bumi ini, yang dipindahkan oleh Tuhan atau yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan. Ya. Di surga bukan. Tapi emas yang berbeda. Kalau kita ya Bapak-Bapak melakukan segala aktivitas kita tiap hari kan itu menginjakkan kaki di atas aspal. Ya. Tapi di surga jalan yang akan kita injak itu, Bapak-Bapak tahu bahannya terbuat dari mana? Dari emas. Jadi, ya, betapa nikmatnya waktu Tuhan sudah bersama-sama mengangkat kita bersama-sama dengan Dia di surga. Maka untuk itu juga dikatakan tidak ada sakit penyakit yang akan lagi dialami oleh orang-orang yang sudah masuk di surga. Karena sakit penyakit itu sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah dihentikan oleh Yesus waktu kita meninggalkan dunia ini. Jangan takut Bapak-Bapak, tidak akan ada lagi orang yang menipu kita waktu kita di surga. Enggak ada. Karena di surga pun kita tidak lagi membuka usaha, bisnis, bahkan pelayanan apapun. Enggak. Semua hal-hal biasa, aktivitas biasa yang kita lakukan di dunia ini, stop, berhenti. Itu tidak lagi kita bawa ke surga. Karena tubuh yang akan kita pakai juga nanti di surga itu bukan tubuh yang kita pakai sekarang, bukan. Kalau tubuh yang kita pakai sekarang kan itu masih tubuh yang bisa bercampur baur dengan dosa, yang masih bisa terkontaminasi oleh dosa. Tapi tubuh yang Tuhan pakaikan kepada diri kita adalah tubuh yang baru. Tubuh yang tidak mengandung dosa, tubuh yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Maka waktu kita memakai tubuh yang baru di surga, itu saya katakan tadi, tidak ada lagi orang yang bisa berbuat dosa. Ini dijanjikan oleh Tuhan. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka untuk itu saya terus mendorong Bapak-Bapak, ayo tetap setia dan taat. Setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Mari kita bertambah makin taat di dalam kehidupan ini kepada Kristus. Mari kita terus makin bertambah menjaga kekudusan dan kesucian selama kita hidup di dunia ini. Supaya waktu Yesus datang mengangkat kita, jangan kita didapati dalam keadaan ya berlumuran dengan dosa. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sangat penting untuk kita pahami. Yang ketiga, untuk apa Yesus pergi ke surga dan apa maknanya buat kita? Yohanes pasal 17 ayat 24, Pak Atet boleh dibacakan buat kita Pak Atet. Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya. Kita lihat dulu. 17 ayat 24. Ya Bapak, Maka, Pak. ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku
agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Baik, makasih, Pak. Maksud, makna, tujuan kembalinya Yesus ke surga. Yang ketiga, Bapak-Bapak. Supaya suatu saat nanti, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang lagi kita nanti, yang kita tunggu itu, Bapak-Bapak. Kita diangkat ke surga. Di sana kita akan bisa bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus, dan juga apa? Bertemu muka satu dengan yang lain. Ini yang saya katakan tadi, Bapak-Bapak. Jangan khawatir. Kalau selama kita hidup di dunia ini belum pernah melihat wajah Yesus secara fisik, secara fisik ya. Belum pernah kita bertemu muka langsung secara fisik. Jangan khawatir, jangan cemas. Kita nanti akan melihat wajah kemuliaan Yesus di surga. Kalau selama kita di dunia ini belum pernah melihat wajah langsung daripada Allah itu, tenang Bapak-Bapak. Wajah Allah itu akan kita lihat dengan sempurna di surga, di dalam diri Yesus. Lalu menjadi pertanyaan begini Bapak-Bapak. Pak Tony, nanti kira-kira di surga itu masih ada istilah suami istri enggak ya? Enggak ada. Bapak. Itu kata penulis kitab Wahyu. Jadi artinya apa? Di surga itu Bapak-Bapak, kita tidak lagi dipanggil, kita tidak lagi dikenal oleh istri kita sebagai suami. Enggak, udah selesai itu. Itu hanya panggilan di bumi. Loh, kalau begitu Pak Tony, bisa salah istri dong. Gitu. Karena kehidupan berumah tangga, ya punya suami dan istri, punya anak, cucu, menantu, punya orang tua, mertua, itu hanya berlaku di dunia yang fana ini, Bapak-Bapak. Di surga tidak lagi ada istilah papi mertua, mami mertua, si matua, menantu, anak, cucu, cicit, ya istri suami, enggak ada lagi istilah itu di surga. Karena semua posisi kita satu derajat, sama tingginya, sama rendahnya. Maka sistem perkenalan yang diizinkan Tuhan untuk kita pakai di surga itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas saudara seiman. Saudara seiman ini artinya adalah sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Ini Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sistem rumah tangga, sistem kekerabatan, sistem keluarga, itu tidak berlaku di surga. Itu hanya berlaku waktu kita masih di dunia. Jadi tidak di surga itu tidak mengenal istilah suami dan istri, tidak lagi mengenal anak menantu. Kita semua sama tingginya, sama rendahnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saudara dalam Kristus, artinya sebagai saudara yang sudah bertobat kepada Kristus. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Pak Tony, masih ada nggak kemungkinan di surga itu nanti kita suami melakukan hubungan suami istri? No, itu hanya berlaku di bumi, Bapak. Ya. Di surga itu kita tidak lagi hidup, ya, karena kedagingan. Karena saya katakan tadi, di surga itu sifatnya kudus dan suci. Maka di surga itu tidak lagi mengenal istilah suami istri, anak menantu, dan sekaligus juga di surga itu tidak lagi ada aktivitas suami istri melakukan hubungan suami istri. Nggak ada lagi itu. Itu hanya berlaku di bumi. Oke. Sekaligus juga ya Bapak-Bapak, saya mau ingatkan juga. Oke, Pak Tony, kalau memang di surga itu kita sebagai orang sungguh-sungguh bertobat kepada istri, tidak lagi mengenal sistem suami istri, sistem anak menantu mertua dan sebagainya. Dan sekaligus tidak ada lagi di surga itu kesempatan dan ruang untuk suami istri melakukan hubungan suami istri. Pak Tony, ada nggak kemungkinan di surga itu kita para pria-pria itu dapat wanita-wanita cantik? Nggak ada. Itu hanya ada di bumi bagi yang belum bertobat.
Oke, Bapak ya. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir begini. Wah, berarti nanti di surga bisa nggak saya nanti misalkan nih, kalau di bumi kan nggak bisa berpoligami, gitu ya. Apakah di surga itu nanti saya bisa punya banyak istri? Nggak ada istilah suami istri di surga. Nggak ada istilah tentang nafsu birahi di surga. Karena itu hanya ada di bumi yang fana. Sebaliknya, wanita-wanita juga jangan bermimpi dan berharap waktu dia di surga akan bisa mendapatkan banyak suami, atau dalam istilah teologisnya bigami. Istri memiliki banyak suami lebih dari satu. Itu enggak di surga kita. Lalu pertanyaan lanjutannya begini. Lalu kalau begitu Pak Tony, kita ngapain aja di surga? Ya. Hubungan suami istri putus. Ya. Secara kedagingan. Hubungan anak dan orang tua putus secara kedagingan, betul. Karena posisi kita semuanya saudara dalam Kristus. Berarti di surga itu membosankan dong Pak Tony. Garing dong Pak Tony. Enggak lah Bapak-Bapak. Pasti kehidupan kita di surga itu tidak akan pernah garing, tidak akan pernah membosankan. Walaupun saya katakan tadi, sistem kekeluargaan di bumi ini sudah putus, tidak lagi dipakai di surga. Sistem hubungan suami istri juga sudah diputus, tidak lagi dipakai di surga. Atau keinginan nafsu birahi kita juga tidak, yang ada di bumi tidak lagi itu berlaku di surga. Berarti kalau begitu di surga itu membosankan? Enggak, Pak. Pasti hidup di surga lebih baik, lebih damai, lebih sentosa, dan juga lebih nikmat. Walaupun tanpa kita harus hidup seperti di bumi ini di surga nanti, yaitu apa? Ada hubungan suami istri. Tetap hidup di surga itu jauh lebih. Lalu kalau begitu Pak Tony, apakah nanti kita di surga itu aktivitas kita, pekerjaan kita masih buka nggak, kita masih bisa nggak kita buka toko? Enggak. Buka usaha bisnis, bahkan buka pelayanan apapun tidak ada lagi di surga. Itu hanya bisa ada di bumi, Bapak. Karena kenapa? Kita itu nanti akan selalu terus bersama dengan Bapa di surga. Setiap waktu, setiap saat apa? Memuji-muji Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Ya. Tanpa dibatasi oleh nama gereja waktu di bumi, nama denominasi waktu di bumi. Ya. Itu yang akan kita lakukan di surga itu. Maka tidak ada satu orang di surga itu nanti yang apa? Yang akan terlibat lagi di dalam dosa. Enggak ada, Pak. Enggak ada itu. Oke, ya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 24, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Artinya, waktu di surga itu, setiap detik, setiap jam, setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan kita, kita selalu bersama-sama dengan Allah. Atau bersama-sama dengan Yesus. Pagi, siang, malam, dan seterusnya. Tapi sekali lagi harus ingatkan bahwa Bapak, itu hanya bisa terjadi. Itu hanya bisa dinikmati, itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Lalu, kita melakukan aktivitas apa saja waktu kita bersama-sama di surga dengan Yesus. Kalimat berikutnya dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 24 bagian B. C mengatakan, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya apa? Di surga itu aktivitas yang kita lakukan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun, kehidupan di sana adalah dikatakan di sini, memandang kemuliaan, keagungan, kesucian, kemahakuasaan, kehebatan daripada Yesus itu sendiri.
Ya, memandang kemuliaanku. Arti lain daripada memandang kemuliaan ini adalah menikmati hidup yang selalu terus hidup di dalam bersama Yesus. Itu arti daripada kata memandang. Hidup yang selalu terus menikmati kedekatan, ya, komunikasi, persekutuan, fellowship dengan Yesus, Bapak-Bapak. Tapi sekali lagi, ini hanya berlaku bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kita yang ini makanya harus kita sungguh-sungguh pahami. Dan saya berharap lewat firman Tuhan ini semakin terus mendorong kita, memotivasi kita. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun selagi kita hidup di dunia ini, Bapak. Mempersiapkan diri. Apa artinya persiapkan diri? Ya, sungguh-sungguh bertumbuh, berubah secara rohani, jasmani, pikiran, perasaan, tindakan, dan totalitas hidup. Yang artinya apa? Harus bertambah taat, harus bertambah sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga waktu Yesus datang menjemput kita dari dunia yang fana ini, kita didapati semuanya dalam keadaan yang lulus, layak, kenal, ditempatkan di surga bersama dengan Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita sangat begitu bahagia, sangat begitu bersyukur. Dan sekaligus saya mau jelaskan dan mau ingatkan Bapak-Bapak. Seringkali ada pertanyaan begini, Pak Tony, kira-kira nanti hidup kita di surga itu berapa lama ya? Tidak punya jangka waktu. Artinya apa? Unlimited. Artinya, kalau kita hidup di bumi ini kan Bapak-Bapak kan punya durasi waktu. Ya. Punya timeline Bapak Ibu. Punya batasan. Kalau kita kembali kepada penulis kitab Mazmur, hidup kita di dunia ini, iya, di kisaran 70-80. Kalau ada yang sampai lebih dari 80, itu hanya 2-3 orang. Tapi dikatakan oleh kitab Mazmur, orang yang sudah di atas 70-80 bahkan sampai 100, orang ini akan lebih banyak mengalami sakit penyakit di dalam hidupnya. Tetapi bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, Bapak-Bapak, waktu kita naik, waktu kita di surga nanti, tidak ada limit waktu. Jadi artinya apa? Bukan hanya 70, 80, 90, 100 tahun, kita dari surga nggak selama-lamanya. Pertanyaannya, loh, berarti kalau gitu Pak Tony, di surga itu nanti masih ada kematian nggak? Nggak ada lagi. Nggak ada. Masih ada sakit penyakit nggak? Nggak ada. Masih ada kegagalan, masih ada kebuntungan, masih ada penipuan nggak? Yang kita alami di surga? Nggak ada lagi Bapak-Bapak. Karena di surga itu tidak ada lagi perampok. Karena di surga itu nggak ada iblis. Hanya orang-orang yang sudah bertobat di nama Yesus, hanya orang-orang yang sudah clear dan clean lah di surga itu, Bapak. Maka Bapak-Bapak, sehingga saya katakan begini, hidup kita di dunia ini adalah persiapan untuk menyongsong kehidupan di surga. Maka waktu kita hidup di bumi ini, Bapak, harus sungguh-sungguh kita bertobat, harus sungguh-sungguh kita bertumbuh dan berubah dalam seluruh totalitas dan aspek kehidupan. Ini penting. Ya, apa tujuan? Yang keempat, Yesus naik ke surga dan maknanya buat kita. Silakan. Ya, Pak Marino. Efesus pasal 2 ayat. Ya, Efesus 2 ayat 6. Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Baik. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, makna dan tujuan Yesus untuk kembali ke tempatnya yang semula, yang paling awal, yaitu ke surga. Dari Efesus pasal 2 ayat 6 dikatakan di sana tadi, dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Artinya apa?
Maksud, misi, tujuan Yesus kembalinya ke surga, ke tempat di mana pertama kali dia berada. Dan nanya buat kita adalah membangkitkan kembali orang yang sudah bertobat, baik yang telah mati secara fisik waktu dia hidup di waktu dia tinggal di bumi, tidak mati secara fisik. Kemudian nanti akan dipindahkan secara roh ke surga, lalu didandani oleh Tuhan dengan tubuh yang baru. Artinya Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak dari zaman Adam sampai hari ini, tentu sudah banyak orang yang sudah bertobat kepada Kristus. Walaupun di sisi lain, banyak juga orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Bapak. Nih, bagi orang-orang yang sudah bertobat kepada Kristus sejak dari zaman Adam manusia yang pertama sampai nanti Yesus datang yang kedua kali, mereka sudah bertobat Bapak waktu di bumi. Kemungkinan kan sebagian mereka kan sudah meninggal. Bisa juga itu orang tua kita, famili kita, saudara kita, anak kita. Bahkan juga bisa juga diri kita sendiri, suami atau istri. Kan begitu Bapak ya? Ya. Artinya mereka sudah meninggalkan secara fisik. Pertanyaannya, bagaimana nanti nasib mereka waktu Tuhan Yesus sudah datang kedua kali ke dunia ini Bapak-Bapak? Mereka, ya, rohnya, ya, yang sudah kembali kepada Tuhan waktu mereka meninggal dunia, itu akan dibangkitkan Tuhan kembali. Lalu mereka didandani dengan daging yang baru, dengan tubuh yang baru. Di surga, ditempatkan di surga yang kedua. Jadi dengan demikian Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak usah takut, tidak usah cemar, nggak usah khawatir. Aduh, kira-kira nanti kalau saya misalkan dipanggil Tuhan nih, ya, udah meninggal kita misalkan Bapak nih. Di manakah? Apakah nanti saya benar-benar ya masih punya ruang dan tempat di surga walaupun kita sudah dimakamkan, sudah dikembalikan kepada debu dan tanah, Bapak masih punya kok. Roh kita, waktu kita sudah meninggalkan roh kita kembali kepada Tuhan. Yang artinya apa? Ya, roh kita waktu kita meninggal ya, dan dengan catatan jadi sudah bertobat kita waktu kita di bumi masih hidup Bapak ya. Itu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Artinya apa? Dihidupkan kembali oleh Tuhan dan bahkan didandani atau dipakaikan dengan daging yang baru yang tanpa noda, tanpa dosa atau tanpa terkontaminasi oleh dosa. Dan kita akan ditempatkan di surga. Jadi dengan demikian Bapak-Bapak, ya tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran yang perlu kita takutkan. Kalau diri kita sudah meninggal dunia, ya gak ada yang perlu kita takutkan. Asal kita sudah sungguh-sungguh bertobat waktu kita masih di bumi. Karena kita nanti juga akan ada bersama, dibangkitkan oleh Tuhan dan ditaruh oleh Tuhan di surga. Lalu pertanyaan lanjutannya begini. Pak Tony, kalau begitu, orang-orang percaya yang sudah meninggal sejak dari zaman Adam sampai hari ini, di mana posisi roh mereka hari ini? Penulis Injil Matius mengatakan, roh mereka ada di pangkuan Abraham. Dan semua roh orang-orang percaya, orang-orang yang sudah bertobat kepada Yesus, sekarang dikumpulkan di pangkuan Abraham. Jadi kalau suatu saat kita meninggal Bapak Ibu, Yesus belum datang yang kedua kali, di mana roh kita? Di pangkuan Abraham. Itu dalam istilah sederhananya disebut namanya surga sementara. Yang mana nanti roh orang-orang percaya yang sudah bertobat, yang sudah dikumpulkan di pangkuan Abraham, akan dipindahkan oleh Yesus. Waktu dia, Bapak-Bapak, datang yang kedua kali ke dunia ini. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang masih hidup, Pak Tony? Ya, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, orangnya masih hidup di dunia ini. Di mana posisi mereka? Kalau mereka sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, Bapak-Bapak, ya, yang masih hidup nih, tapi sudah bertobat ya. Daging lama mereka akan digantikan oleh Tuhan dengan daging yang baru. Oke, sama dengan daging yang Tuhan pakaikan kepada roh orang-orang mati yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, yang dikumpulkan, yang dihimpunkan di pangkuan Abraham. Jadi artinya apa? Kita juga akan semuanya serta-merta bersama dengan orang-orang yang sudah bertobat kepada Yesus itu nanti di surga yang kedua. Ini posisi orang yang sudah meninggal tapi sudah bertobat, dan juga orang yang masih hidup di dunia tapi dia sudah bertobat kepada Kristus. Lalu di mana posisi orang-orang yang belum bertobat kepada Kristus? Satu,
Saya mau jelaskan dulu karena ini juga dibagi dalam dua klasifikasi. Ada juga orang-orang di zaman mulai dari zaman Adam sampai nanti Tuhan Yesus yang sudah datang Yesus yang kedua kali, Bapak-bapak. Mereka itu sudah pernah hidup di dunia ini. Tapi selama mereka hidup di dunia tidak pernah mau bertobat, tidak mau berubah, tidak mau terus dibaharui oleh Tuhan. Di mana posisi mereka? Sudah barang tentu daging mereka sudah kita makamkan, sudah kita kuburkan, sudah kita kembalikan kepada debu dan tanah. Tapi di manakah roh orang-orang yang belum bertobat ini? Itu juga ditempatkan oleh Tuhan. Yang disebut dengan namanya neraka sementara. Jadi, orang-orang yang sudah meninggal, tapi belum bertobat kepada Kristus waktu mereka masih hidup di dunia. Di mana roh mereka? Ditempatkan Tuhan yang saya katakan tadi. Dengan istilah neraka sementara. Kalau kita melihat, ya inilah yang dialami oleh orang kaya. Yang bersamaan waktu itu juga meninggal dengan Lazarus. Masih ingatkan Bapak-Bapak ya? Disitulah posisi roh orang-orang yang belum bertobat, tapi sudah meninggalkan dunia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup di dunia ini, tapi dia belum bertobat, Bapak Ibu? Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, langsung secara otomatis mereka akan dipindahkan oleh Tuhan ke neraka atau neraka kekal selama-lamanya. Ngapain di sana? Untuk mengalami penghukuman sebagai sebab akibat dari keberdosaan atau ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dengan demikian Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kabar baiknya buat kita dari Efesus pasal 2 ayat 6 tadi. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat tidak hanya secara pribadi, Bapak-bapak, dikatakan, kedatangan Yesus yang lagi kita tunggu, kedatangan Yesus yang lagi kita nanti, memberikan kita tempat yang terbaik untuk bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak-bapak masih ingat waktu saya menyampaikan kesaksian saya waktu saya 2 jam di meja operasi. Di mana waktu itu saya katakan, waktu saya dioperasi, maka hal yang pertama yang muncul di hati dan pikiran saya, ada satu pemahaman, ada satu keyakinan, ada satu perkataan yang terus terulang dari hati dan pikiran saya untuk mengatakan dan meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu sanggup memulihkanku, Yesus itu sanggup menyembuhkanku. Maka hal yang kedua yang Tuhan lakukan, ya, Tuhan bawa saya ke suatu taman yang amat dan sangat indah. Dan belum pernah saya temukan taman semanis, seindah, sedamai itu. Walaupun sudah agak cukup lumayan banyak juga taman yang pernah saya jalani, yang pernah saya kunjungi di beberapa daerah di Indonesia. Tapi saya belum pernah menemukan ya taman seindah ya yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan ya berikan, saya alami, saya rasakan selama 2 jam di meja operasi. Bagi saya itu adalah gambaran dari surga. Tapi saya katakan juga, ya, surga yang sesungguhnya pasti lebih indah, pasti lebih tentram, pasti lebih manis, pasti lebih damai dibanding daripada taman itu sendiri. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat begitu yakin dengan pengalaman rohani tadi, bahwa memang kehidupan kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Sangat benar, sangat sempurna, sangat damai, sangat manis, dan sangat indah. Maka saya berdoa, mari Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selagi kita masih hidup di dunia ini, ayo, setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan kita, mari kita makin bertambah taat. Mari kita makin bertambah, semakin lebih mengasihi, menaati, dan semakin lebih sempurna di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang lebih duluan dipanggil. Karena kita tidak tahu jam berapa, hari apa, minggu berapa, tahun berapa
kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya berdoa, kapan, di mana, dan bagaimanapun cara Tuhan memanggil kita semuanya, pastikan Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Bagi yang sudah sungguh-sungguh bertobat, terus berubah di dalam Tuhan. Bagi yang belum, ambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya total kepada Tuhan. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, jangan hanya bertobat kepada Tuhan itu di mulut ya. Enggak. Tapi bertobat kepada Tuhan itu harus dari hati, yang terekspresi di dalam pikiran, perasaan, tindakan, dan akan dibuktikan dengan perubahan. Karena hari-hari ini terlalu mudah, banyak sekali orang Kristen mudah mengatakan, aku sudah bertobat, aku udah lahir baru. Tapi sangat minim bukti buah dari pertobatan. Apa-apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini mendorong, menopang, dan menolong kita untuk makin terus bersiapkan diri menanti Tuhan menjemput kita dari dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.